Baik, di modul terakhir kita akan membahas terkait dengan analisis diskriminan yang terdiri dari tiga bab. Yang pertama, fungsi diskriminan linear Wiesel. Yang kedua, metode pendugaan koefisien fungsi diskriminan. Dan yang ketiga itu terkait dengan interpretasi dan penerapan. Nah, bab pertama terkait dengan fungsi diskriminan linear yang digunakan untuk mengklasifikasikan data ke dalam dua atau lebih kelompok berdasarkan variabel independen, misalkan nilai ujian. Prinsip utama dari analisis diskriminan linear adalah memaksimalkan perbedaan antara dua kelompok melalui fungsi linear yang memisahkan data secara optimal. Kemudian, metode linear diskriminan atau LDA digunakan ketika asumsi variabel independen berdistribusi normal dengan matriks kovarian yang sama antar kelompok. Dalam LDA, data diubah menjadi skor yang memungkinkan klasifikasi berdasarkan jarak dari rata-rata kelompok atau sentroid. Kemudian yang ketiga, persamaan diskriminan linear ditulis sebagai berikut, di mana A adalah koefisien yang memaksimalkan jarak, dan X adalah vektor variabel pengamatan. Data akan diklasifikasikan ke kelompok tertentu jika skor diskriminan melebihi batas tertentu, yang disebut nilai cutoff. Kemudian kita juga mengenal metode jarak Mahalanobis, yang digunakan untuk mengukur jarak antara titik data dan distribusi dari data lain dengan mempertimbangkan korelasi antar variabel. Jarak Mahalanobis lebih efektif untuk menangani variabel yang berkorelasi dan memungkinkan klasifikasi yang lebih akurat dalam kondisi di mana distribusi antar kelompok berbeda. Nah, contoh penggunaannya yaitu misalkan kita terdapat dua kelas dengan data nilai matematika dan statistika. Dengan menghitung rata-rata, kovarian, dan jarak antar kelompok, kita dapat menentukan siswa dari kelompok mana berdasarkan nilai mereka. Jarak yang lebih kecil ke kelompok tertentu menunjukkan bahwa siswa tersebut berasal dari kelompok tersebut. Kemudian, evaluasi akurasi diskriminan. Akurasi ini dapat dievaluasi dengan cara membandingkan prediksi dengan data aktual. Jika hasil pengklasifikasian sesuai dengan kenyataan, maka metode diskriminan memiliki akurasi yang tinggi. Kemudian yang ketujuh yaitu metode posterior, menggunakan probabilitas posterior untuk mengklasifikasikan objek. Probabilitas dihitung berdasarkan teorema Bayes dan data diklasifikasikan ke kelompok dengan probabilitas tinggi. Secara umum, langkah-langkah untuk fungsi diskriminan linear meliputi kumpulkan data, hitung mean dan matriks covariance, hitung jarak antar kelompok atau fungsi diskriminan, dan yang terakhir yaitu evaluasi hasil dan klasifikasi objek. Kita berlanjut ke bab 2. Nah, kuadratik ini merupakan digunakan ketika variabel multivariat dalam kelompok memiliki matriks ragam-ragam yang berbeda, seperti linear discriminant analysis atau LDA yang mengasumsikan kesamaan ragam. Nah, KDA ini memisahkan kelas berdasarkan skor diskriminan kuadratik yang meminimalkan jarak dari suatu data ke pusat kelompok. Rumus skor diskriminan kuadratik adalah sebagai berikut. Nah, contohnya misalkan kita data mahasiswa kelas statistika, biologi dan kimia dengan nilai statistika dan matematika dianalisis untuk menentukan kelas mana seseorang mahasiswa baru dengan nilai statistika 80 dan matematika 90 akan diklasifikasikan. Nah, langkah-langkahnya yang pertama menghitung matriks kovarian masing-masing kelas, kemudian menghitung determinan dan inverse dari masing-masing materi covariance, hitung rata-rata nilai statistika dan matematika untuk setiap kelas, yang keempat tetapkan rumus skor diskriminan kuadratik untuk menghitung skor setiap kelas, dan yang kelima bandingkan skor dari setiap kelas dan alokasikan data ke kelas dengan skor terbesar. Kesimpulannya, mahasiswa dengan nilai statistika 80 dan matematika 90 diklasifikasikan ke dalam kelas statistika karena nilai skor diskriminan kuadratik terbesar pada kelas tersebut. Selanjutnya, bab ketiga, cara menyeleksi variabel pada diskriminan. Nah, seleksi variabel dalam analisis diskriminan bertujuan untuk memilih variabel yang paling relevan dengan dalam membedakan kelompok, sehingga model yang dihasilkan lebih akurat dan efektif. Nah, berikut langkah-langkah umum yang diambil dalam seleksi variabel pada analisis diskriminan.
Yang pertama yaitu analisis korelasi yang bertujuan menghindari multikolinialitas antara variabel independen. Yang kedua, analisis statistika deskriptif untuk memahami distribusi data dan mengidentifikasi outlier. Yang ketiga, uji keberadaan menggunakan test of quality of group means yang digunakan untuk memilih variabel yang memiliki perbedaan signifikan antar kelompok dengan menggunakan langkah ANOVA untuk setiap variabel dan pilih variabel dengan nilai P yang paling signifikan. Kemudian analisis stepwise tujuannya untuk menyederhanakan model dengan menambah atau menghapus variabel berdasarkan kriteria statistik. Kemudian Wix Lambda yang bertujuan untuk mengukur kontribusi setiap variabel dalam memisahkan kelompok. Kemudian ada cross validation yang bertujuan untuk memastikan kinerja model pada data yang tidak digunakan dalam pemodelan. Kemudian ada analisis diskriminan kanan atau canonical discriminant analysis yang bertujuan untuk mengidentifikasi variabel yang paling berpengaruh dalam memisahkan kelompok. Nah, ini ada contoh, misalkan kita menggunakan Wix Lambda, dalam contoh kasus dengan dua kelompok, kelas A dan kelas B, nilai Wix Lambda yang dihitung dari data yang ada adalah 0,2949. Ini menunjukkan bahwa variabel yang digunakan cukup efektif dalam membedakan antara kelompok A dan B dengan p-value signifikan di bawah 0,05, yang menolak hipotesis nol bahwa tidak ada perbedaan antar kelompok. Nah, kesimpulannya, seleksi variabel yang tepat dalam analisis diskriminan sangat penting untuk mendapatkan model yang akurat dan efektif. Dengan menggunakan analisis korelasi, statistik deskriptif, uji keberbedaan, step-based selection, Wix lambda, dan cross-validation atau validasi silang, kita dapat memastikan bahwa variabel yang dipilih memberikan kontribusi signifikan dalam membedakan kelompok dalam dataset. Nah, berikut daftar pustaka yang digunakan pada modul ini. Cukup sekian. Terima kasih.